Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas bimbingan yang diberikan oleh beliau kepada umatnya, sehingga kita bisa meniti jalan sunnah dan bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan kelak di yaumil akhir. Ini temanya mempersiapkan diri menuju kehidupan yang kedua. Kehidupan yang kedua itu di mana, Pak? Di akhirat. Jadi yang benar itu kita hidup dulu atau mati dulu? Mati dulu. Berarti mati kemudian hidup. Sekarang kita ini hidup atau mati? Hidup. Kemudian nanti mati. Terus hidup lagi. Jadinya hidup dulu atau mati dulu? Mati dulu. Hidup dulu atau mati dulu? Urutan yang benar itu mati dulu atau hidup dulu? Yang benar mati dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Amattana thnataini wa ahyaitana thnataini." Allah mematikan kita dua kali dan menghidupkan kita dua kali. Sehingga mati dulu baru hidup. Kematian dua kali itu kapan, Pak? Kematian dua kali, yang pertama adalah kematian ketika kita belum hadir di muka bumi. Sehingga pada waktu arwah itu belum ditiupkan ke dalam janin yang berada di rahim para ibu, maka kondisi kita seperti makhluk mati, nggak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas. Lalu Allah Subhanahu wa taala tiupkan janin, sehingga Allah tiupkan ruh ke dalam janin sehingga kita bisa hidup. Hidup itu berlanjut sampai saat ini. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan kita pada kematian ketika di dunia. Itulah kematian yang kedua. Kematian ketika arwah dicabut oleh Allah dari jasad. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita seperti sedia kala sehingga kita hidup yang kedua. Maka jadinya urutannya mati, hidup, mati, hidup. Itu kondisi kita. Sehingga Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Amattana thnataini wa ahyaitana thnataini." Allah mematikan kita dua kali dan Allah menghidupkan kita dua kali. Namun ada beberapa orang, Pak, yang nggak percaya kalau nanti akan ada kehidupan yang kedua. Dia nggak percaya, sehingga dalam bayangan dia, masa sih tulang yang sudah jadi tanah bisa kembali utuh seperti sedia kala? Dalam logika mereka mustahil. Akhirnya mereka menolak, tidak mungkin manusia yang sudah jadi tanah, sudah jadi debu, bisa kembali utuh seperti semula. Dan di antara yang punya pemahaman semacam ini siapa, Pak? Orang-orang musyrikin Quraisy, musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka itu bersumpah, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu man yamut. Mereka bersumpah dengan sumpah yang sesungguhnya, Allah nggak bakalan menghidupkan orang yang sudah mati. Sebagian di antara mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa tulang belulang orang yang sudah mati, ditaruh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang seperti ini ketika tulang ini sudah jadi tanah, sudah hancur? Apa mungkin itu bisa dihidupkan kembali? Apalagi masyarakat Arab yang hidup di gurun, mereka itu melihat ada binatang pemakan manusia, pemakan bangkai, seperti burung elang, kemudian hyena. Itu adalah binatang-binatang yang mereka saksikan. Dan terkadang ada orang yang mati di gurun lalu dimakan elang, dimakan binatang, kemudian jadi kotoran, kotoran jadi tanah, terhambur di mana-mana.
Itu gimana cara Allah menyatukan kembali unsurnya? Mereka lupa kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga zat yang pertama kali menciptakan tanpa contoh mampu untuk mengembalikan hambanya yang sudah jadi tanah seperti semula. Tapi orang musyrikin nggak percaya. Gimana ini kok bisa kembali lagi hidup padahal sudah jadi tanah, bahkan ada dimakan binatang, dipakai rebutan, elang-elang yang ada di padang pasir. Yang ini dapat bagian jantungnya, yang ini dapat bagian dagingnya, yang ini dapat bagian ginjalnya, isi perutnya diedel-edel, semuanya dimakan binatang. Terus binatang itu pergi ke berbagai tempat dan tidak menyatu, jadi kotoran di banyak tempat. Bagaimana mungkin itu bisa bersatu? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di lanjutan ayat, ketika mereka menyatakan mayyuhyil 'idzama wa hiya ramim, siapakah yang akan menghidupkan tulang ini ketika tulang ini jadi tanah? Apa jawab Allah? Di lanjutan ayat gimana Pak bunyinya? Qul yuhyyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, yang akan menghidupkan tulang ini adalah ansha'aha awwala marrah, alladzi ansha'aha awwala marrah, zat yang pertama kali menciptakannya. Sebagaimana dia kuasa untuk menciptakan hamba berupa Adam tanpa contoh sebelumnya, Allah juga kuasa untuk menghidupkan kembali manusia yang sebelumnya pernah hidup di muka bumi. Dan jamaah dimakan Allah, ini manusia yang tidak beriman kepada hari akhir, sing jengene wong sing ra duwe iman karo hari akhir. Apa yang terjadi Pak? Tidak persiapan, sehingga dia tidak membayangkan kalau nanti akan ada hisab. Dia tidak membayangkan kalau nanti dia akan dibangkitkan kembali untuk menghadap Tuhannya. Maka dia tidak pernah persiapan. Dia tidak pernah berpikir kalau nanti dia akan dihisab. Akhirnya dalam kondisi seperti ini, uripe sak penake dhewe. Menungso nek imane dalam masalah hari akhir itu lemah, maka hidupnya seenaknya sendiri. Karena dia tidak membayangkan di sana ada resiko apa yang akan dia hadapi. Dia tidak berpikir kalau nanti dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Sehingga orang kalau tidak punya keyakinan semacam ini, hidupnya sakarepe dhewe. Beda dengan orang yang paham tentang masalah akhirat, paham tentang nanti akan ada kehidupan yang kedua, ngerti kalau nanti ada yaumul hisab, maka dia akan lebih waspada dan lebih hati-hati. Karena itu jamaah, 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah. Tema yang beliau sampaikan selama dakwah di kota Mekah kebanyakan apa Pak? Masalah penanaman akidah, masalah keyakinan adanya tauhid yang benar, keyakinan kalau nanti akan ada surga dan neraka, masalah akhirat. Banyak sekali penekanannya di bagian ini. Dan karena bagian ini sudah menjadi pembahasan yang utama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka orang musyrikin nggak terima. Karena itu para ulama mengatakan ada 3 hal yang menjadi titik sengketa, titik perbedaan antara dakwah Nabi SAW dengan orang musyrikin Quraisy. Nomor 1, masalah tauhid. Mereka nggak mau mengakui kalau Tuhan cuma satu. Mereka pinginnya Tuhan itu banyak, sehingga mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu mau menjadikan Tuhan yang banyak hanya satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, ini hal yang sangat mengherankan. Jadi bagi mereka dakwah tauhid itu nganeh-nganehi. Mosok Tuhan kok mong siji, aneh gitu ya. Itu bagi orang musyrikin. Yang kedua, dalam masalah keimanan terhadap yaumul hisab, mereka tidak beriman kalau nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Sehingga dalam keyakinan orang-orang musyrikin, wong niki nek wis mati ya wis, tidak ada lagi kehidupan yang kedua.
Maka Nabi SAW mendakwahkan kalau nanti akan ada kehidupan yang kedua ditentang oleh orang-orang musyrikin. Yang ketiga berkaitan dengan status beliau sebagai utusan Allah. Orang musyrik gak terima. Pada waktu perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW beliau membuat draft perjanjian untuk kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang musyrik. Di situ tertulis min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad sang utusan Allah. Utusan dari orang musyrik ketika melihat ini nggak terima. Kamu tulis kayak gini dan nanti saya setujui, nggak bisa. Kalau kami mengakui kamu sebagai utusan Allah, ngapain kami memerangi kamu? Hapus. Akhirnya Nabi SAW minta kepada Ali bin Abi Thalib apa? Kalimat Rasulillah diapain, Mbak? Dihapus. Umhu ya Ali, hapus wahai Ali. Tapi Ali nggak mau. Tidak ya Rasulullah, saya nggak mau menghapusnya. Nabi SAW tetap meminta, hapus. Nggak bisa. Akhirnya beliau sendiri yang menghapus. Sehingga min Muhammad tidak dilanjutkan dengan Rasulillah, tapi min Muhammad bin Abdillah. Dan Muhammad bin Abdullah diakui oleh orang musyrikin karena beliau memang keturunan Abdullah bin Abdul Muttalib. Baik, sehingga mereka tidak mau mengakui beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 titik sengketa inilah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak diterima karena beliau mengajarkan 3 prinsip yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh orang musyrikin. Tuhan cuma satu. Yang kedua dalam masalah nanti akan ada hari kebangkitan, dan yang ketiga status beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi SAW dakwahkan ini kepada masyarakatnya selama 13 tahun sehingga terlahirlah generasi para sahabat yang mereka punya akidah yang kuat. Karena kuatnya akidah itu mereka siap dengan aturan apapun yang Allah turunkan. Coba kita lihat pengakuan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah menyampaikan kalimat sebagai berikut. Beliau mengatakan, inna awwala ma nuzila ilan nabi sallallahu alaihi wasallam al-mufassalat. Sesungguhnya surat yang awal-awal turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal niku surat napa, Pak? Ada enggak, Pak, surat Al-Mufassal? Coba dibuka mushafnya. Surat Mufassal ada enggak? Ada. Surat Mufassal nomor pinten? Coba cari di mushaf. Surat Mufassal ada? Enggak ada. Enggak ada ya? Ada enggak surat yang namanya Mufassal? Yakin? Yakin? Memang enggak ada. Terus kenapa Aisyah mengatakan sesungguhnya surat yang awal-awal turun adalah surat Al-Mufassal? Mufassal itu nama kelompok surat. Jadi ada beberapa surat yang diberi nama satu kelompok, yaitu kelompok Mufassal. Sebab isi Al-Quran itu ada 4 kelompok. Isi Al-Quran ada 4 kelompok. Napa mawon Pak niku, Pak? Jenengan saged ngapalno nggih niki. Sab'un tiwal, al-mi'in, al-mathani, al-mufassal. Ada 4 kelompok. Sab'un tiwal, al-mi'in, al-mathani, al-mufassal. Surat Mufassal itu bagian akhir. Apa yang dimaksud dengan surat Mufassal? Surat Mufassal adalah surat yang ayatnya pendek-pendek. Kelompok surat Al-Mufassal itu dimulai dari surat Qaf sampai pucuke Quran. Pucuke Quran itu surat apa? An-Nas. Kenapa disebut Al-Mufassal? Al-Mufassal artinya yang ayatnya pendek-pendek. Karena antara Qaf sampai An-Nas niku rata-rata ayatnya pendek. Wal asri 1 ayat. Qul huwallahu ahad 1 ayat. Inna a'tainakal kautsar 1 ayat. Beda dengan yang ada di surat Al-Baqarah, beda dengan yang ada di surat Ali Imran, dawa-dawa. Tapi yang di Al-Mufassal menika ayatnya pendek-pendek. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fiha dzikrul jannati wan nar.
isinya surat Al-Mufassal itu banyak membahas masalah surga dan neraka, masalah akhirat. Hatta idza thaban nasu ilal Islam nazalal halal wal haram. Sampai ketika masyarakat itu sudah mau menerima Islam, barulah Allah menurunkan masalah halal haram. Terus pembahasan masalah hukum, masalah halal haram ditaruh di bagian belakang. Bagian depan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika ayat itu Al-Quran itu turun, awal-awal lebih banyak membahas masalah akidah. Tujuannya apa? Karena pendidikan itu harus dimulai dari menanamkan keyakinan sesuk ono urip sing nomor loro, ada kehidupan yang kedua. Di kehidupan yang kedua itu isinya hisab, tidak ada amal. Di kehidupan yang pertama ini isinya amal, nggak ada hisab. Maka sekaranglah kalian harus memanfaatkan untuk menuju kehidupan yang kedua. Cari bekal sebanyak-banyaknya, bangun kesadaran kalau nanti kita akan dihisab. Dan Masya Allah, dakwah itu berhasil. Sehingga dengan turunnya surat Al-Mufassal yang di situ banyak membahas tentang surga dan neraka, penanaman tentang masalah akidah, maka kaum muslimin di kalangan para sahabat menjadi manusia yang demikian kuat perjuangannya dalam Islam. Sehingga apapun yang Allah turunkan kepada mereka, selalu mereka katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat ya Allah. Tidak ada di antara mereka yang ngeyel. Engkau ya Allah, tak pikir-pikir dulu. Tidak ada. Saat turun aneka hukum masalah halal haram, mereka selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika turun ayat tentang masalah aturan tertentu, mereka selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Walaupun bisa jadi secara ukuran materi itu merugikan. Coba Pak, bayangin Pak, apa yang sudah menjadi budaya kaum muslimin atau menjadi budaya masyarakat ketika itu, yaitu minum khamr. Minum khamr itu Masya Allah, bagi masyarakat Arab itu pilihan minuman yang ketiga. Jadi minuman di tempat mereka itu ada tiga ya. Satu khamr, dua susu, tiga air putih. Makanya Nabi SAW ketika beliau Isra Mi'raj, Jibril datang membawa beliau dengan dua gelas. Satu gelas isinya khamr, satu gelas isinya susu. Nabi SAW milih yang mana? Beliau milih yang susu. Kemudian beliau mengatakan, Jibril mengatakan, laqad ikhtartal fitrah. Kamu telah memilih sesuatu yang sesuai fitrah. Kenapa yang disuguhkan kok segelas khamr dan susu? Karena itulah makanan umum yang ada di bangsa Arab. Selain air putih, hidangan mereka untuk minuman sehari-hari adalah kalau enggak khamr, susu. Hampir di semua rumah ada itu. Baik. Pada posisi ketika mereka biasa minum khamr, tiba-tiba dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya khamr itu dibuang ke jalan-jalan, sampai diceritakan oleh Anas bin Malik, jalanan Madinah becek dengan khamr. Gimana gambaran jalan yang becek dengan khamr? Pak, udan niku nek mong saithik. Jadinya gimana Pak? Langsung terserap sempurna ke dalam tanah. Sampai becek enggak Pak? Enggak. Itu kalau hujannya sedikit. Kapan sebuah hujan menyebabkan tanah kita jadi becek? Ketika hujannya banyak. Itulah kira-kira ukuran khamr yang dibuang oleh penduduk Madinah. Sampai jalanan Madinah becek, berarti sing dibuang kathah Pak. Banyak yang dibuang. Terus apa ruginya Mas ketika mereka membuang khamr? Oh, jangan keliru. Ini khamr adalah komoditas ekspor. Nek cara tumang khamr itu seperti kerajinan tembaga Pak. Sumber pendapatan salah satunya yang mereka miliki adalah khamr. Bisa diekspor keluar, dikirim ke Syam, dikirim ke Yaman, sehingga mereka bisa mendapatkan uang dari situ. Namun Masya Allah, begitu khamr ini diharamkan, semuanya mereka buang, mereka tinggalkan, sampai jalanan Madinah jadi becek. Itu contoh bagaimana ketaatan para sahabat terhadap aturan Allah, karena mereka punya prinsip apa?
Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dari mana prinsip itu berangkat? Karena kesadaran bahwa hidup ini tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua. Dalam kehidupan yang kedua itu isinya hisab dan tidak ada amal. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah manusia yang demikian gigihnya untuk berlomba-lomba mencari peluang amal. Piye carane nek iso gawe amal, terutama amal sing ganjarane terus mengalir. Karena tentu usia kita ini terbatas. Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yujawwizu zalika. Dan jarang di antara mereka yang yujawwizu dzalika, yang melebihi dari usia itu. Kalau di daerah Boyolali yang usianya 80-an, banyak nggak Pak? Nggak banyak ya? Nggak banyak. Berarti rata-rata mati muda? Iya? Insya Allah. Kesel nopo nih Bapak, kok mati muda? Ada beberapa daerah yang demografi penduduknya itu berwarna-warni. Ada sebagian daerah rata-rata penduduknya itu mati tua, 80 bahkan 90, itu banyak. Sebaliknya ada daerah yang rata-rata penduduknya matinya lebih muda, 60-an, kanan kirinya 60, itu banyak. Baik. Dan Nabi SAW menyebutkan rata-rata usia umat beliau antara 60 sampai 70 tahun. Namun bagi para sahabat, mereka itu berjuang gimana caranya agar mereka bisa mendapatkan amal yang pahalanya terus mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal. Maka Nabi SAW ngasih beberapa penjelasan. Di antaranya dalam hadis yang sangat terkenal, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Nalikane menungso niku mati, mongko sedaya amale bakal putus kejaba 3 amal. Sebutkan Pak, apa saja Pak? 1, illa min sadaqatin jariyah. Nomor 2, au ilmun yuntafa'u bihi. Nomor 3, anak soleh yad'u lahu, yang mendoakannya. Baik. Ada 3 jenis amal yang kata Nabi SAW pahalanya akan terus mengalir walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan dengan jumlah yang lebih banyak. Kata Nabi SAW, sab'un, bisa dicatat ya, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 amal yang pahalanya akan terus mengalir kepada hamba meskipun sang hamba itu berada di kuburannya. Saya ulang ya, biar jamaah bisa perhatian. Letiten saged diapal, nek pun diapal, mari kita usahakan barangkali bisa kita kerjakan. Sab'un yajri lil abdi ajruhunna. Ada 7 amalan. Saya ulang, ada 7 amalan bagi hamba yang pahalanya terus mengalir wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi, meskipun dia sudah dikubur di dalam tanah setelah kematiannya. Lalu beliau menyebutkan, nomor 1, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu agama. Orang yang mengajarkan ilmu agama, sepanjang ilmu itu diamalkan oleh siapapun yang mendapatkannya, maka yang bersangkutan terus mendapatkan aliran pahala. Yang kedua, au kara nahran, atau orang yang membuat selokan, sing gawe parit, gawe selokan, sehingga masyarakat yang jauh dari sumber mata air,
dia bisa mendapatkan sumber air, dia bisa mendapatkan mata air, nanti orang ini akan terus mendapatkan pahala sepanjang selokan itu dimanfaatkan. Au hafara bi'ran, atau dia buat sumur sehingga sumur itu abadi, siapapun yang ngambil air darinya maka orang yang membuatnya turut mendapatkan pahala. Au gharasa nakhlan, atau nandur kurma. Wah, nek kurma cara Boyolali nggih boten enten, Pak. Kurma teng Boyolali urip boten kira-kira? Saged urip, Pak? Bisa? Mungkin bisa. Berbuah enggak? Tidak. Berbuah? Kadang berbuah ya? Bisa berbuah. Baik. Tapi mungkin kalau dalam konteks kita ya seperti kelapa, sehingga nandurnya sekarang tapi panennya berpuluh-puluh tahun berikutnya. Atau mungkin seperti orang yang nandur sawit. Kalau di daerah Pantura itu ada namanya pohon siwalan. Sinten sing nandur pasti nanti kalau pohon siwalan ini hidup, yang memanfaatkannya cucunya, Pak. Anaknya belum tentu dapat. Saking lamanya usianya. Namanya pohon siwalan. Baik, Nabi SAW menggambarkan au gharasa nakhlan, atau dia menanam kurma. Karena orang yang nanam kurma itu yang dapat manfaat mungkin anak keturunannya, cucu-cucunya, sehingga selama kurma ini menghasilkan, dia turut mendapatkan pahalanya. Au bana masjidan, atau bangun masjid. Saksuwene masjid itu tinggu, amal yang dia masukkan di situ untuk bangun masjid, insya Allah sepanjang itu nilai pahalanya akan terus mengalir. Awarratha mushafan, atau dia meninggalkan warisan berupa Al-Quran, dia ngasih Al-Quran. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau dia meninggalkan anak yang saleh yang memohonkan ampunan setelah kematiannya. Wonten pinten jamaah? 6. Nabi SAW menyebut 7 tapi cacai 6, Pak. Wallahu alam. Saya sendiri juga berkali-kali baca hadis ini, sebutan di depan 7 tapi rinciannya 6. Coba kita ulang ya. Yang pertama apa? Mengajarkan ilmu agama. Nomor loro, orang yang mengalirkan sungai atau membuat selokan. Nomor telu, orang yang bikin sumur. Nomor papat, menanam pohon kurma atau pohon apapun yang hasilnya bisa dimanfaatkan oleh anak turunnya. Yang kelima, bangun masjid. Yang keenam, meninggalkan mushaf, muwakafkan Al-Quran. Nomor 7, anak soleh yang mendoakan. Sehingga amalannya ada 6. 1 itu hadiah dari Allah berupa anak soleh. Nah, perjuangan para sahabat dan para ulama seperti ini. Bagaimana caranya mereka bisa punya amal yang umure luwih dawa timbangane wonge sing amal. Bikin sumur. Berapa usia sumur? Panjang, Pak. Sepanjang dia ada airnya, sumur itu akan dimanfaatkan. Bisa jadi sumur ini usianya sampai ratusan tahun. Sing gawe sumur wis mati sejak lama, tapi sumurnya masih bisa dimanfaatkan. Bangun masjid. Sepanjang masjid itu dimanfaatkan, maka yang ikut nyumbang akan terus mendapatkan aliran pahalanya. Ngasih Al-Quran juga demikian. Yang penting itu adalah sebuah amalan yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan kaum muslimin, yang usianya panjang. Semakin panjang usianya, pahalanya akan terus mengalir. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai umur yang kedua. Napa Pak umur yang kedua itu? Umur di mana pahala kita akan terus mengalir, meskipun orang yang mengamalkannya sudah meninggal dalam waktu yang lama. Kita kalau berlomba dengan para ulama di masa silam, nggak ada apa-apanya. Makanya para sahabat Nabi SAW berkaitan dengan masalah umur yang kedua ini semangatnya luar biasa. Coba Anda catat keterangan sahabat Jabir sebagai berikut.
Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, pun boten napa-napa Pak. Nek kenging srengenge boten napa-napa Pak. Kula nek ngeten pripun Pak? Hah? Baik. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pernah mengatakan seperti ini. Boten napa-napa Pak. Mau ditutupi? Ada yang bisa nutupi matahari? Wah, nggak bisa ya. Masya Allah. Baik, biarkan saja. Rasulullah sallallahu alaihi sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa." Tidak ada satupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan secara finansial kecuali dia pernah wakaf. Dados sedaya sahabat niku nggak ada amal wakaf. Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa. Tidak ada satupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan secara finansial kecuali dia pernah wakaf. Itu contoh semangatnya para sahabat di masa silam berkaitan dengan amal yang bisa diabadikan. Kenapa Pak kok mereka itu melakukan wakaf? Para ulama menjelaskan karena hanya wakaf inilah yang menjadi sedekah jariyah. Wakaf itulah makna dari sedekah jariyah. Sehingga Nabi SAW yang mengajarkan amal hamba semuanya terputus kecuali 3, salah satunya sedekah jariyah. Makna sedekah jariyah menika adalah wakaf. Monggo para sahabat Rasulullah SAW menjadi manusia setiap kali ada peluang wakaf langsung diambil selama mereka punya kemampuan. Imam dalam masalah wakaf niku sinten Pak? Pemimpin dalam masalah wakaf sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambake wakaf yang dipakai Masjid Nabawi, sehingga rumah-rumah beliau di sekitar Masjid Nabawi, tanah yang beliau miliki semuanya untuk kaum muslimin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan warisan. Semuanya untuk kaum muslimin. Demikian pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang demikian rajin dalam berwakaf. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah wakaf. Demikian pula Utsman. Sampai sekarang di Madinah itu ada hotel tulisannya Funduk Waqfi Utsman, hotel wakaf Utsman. Pernah ketemu Pak? Itu nggak jauh dari Masjid Nabawi, meskipun hotel itu agak ke pinggir, dekat dengan jalan highway yang berada di depan jarak sekian ya dari Masjid Nabawi, pintu utama ada hotel namanya Hotel Wakaf Utsman. Kemarin saya sempat memfoto itu hotelnya. Sampai wakaf Utsman ada di zaman kita, kok bisa Pak? Ada yang bilang itu ada rekening di Saudi, rekening itu atas nama Utsman. Lalu diinformasikan kepada masyarakat, siapa yang mau nyumbang atas nama Utsman silahkan store ke rekening ini. Dari hasil rekening itu terkumpul dana yang sangat banyak, akhirnya dipakai untuk bangun hotel atas nama Utsman. Maka hotel itu jadi dikasih nama Hotel Wakaf Utsman. Masya Allah. Pripun Pak? Ada masalah di belakang? Ya, sedang diusahakan tutupnya ya. Masya Allah. Napa kula ngaleh Pak? Pripun? Berdiri muter. Kalau saya duduk di bawah pripun? Oh, jenengan nggih kenging, Pak. Masya Allah. Gantian, jenengan teng mriku kula teng mriku. Oh, ngoten. Sementara ngene. Oh, nggih. Pripun? Jadi saya pinjam ini, nyun sewu, nggih. Nah, nek ngeten rada skeca sementara.
Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah. Pun Pak, boten sios Pak. Didun kemawon, enggak jadi. Masyaallah. Ora sida, Pak. Sudah cukup. Enggak jadi, Mas. Enggak jadi, baik. Bebayani, Pak. Bahaya nanti. Baik. Mandap mawon. Ya, alhamdulillah. Baik. Yang penting jenengan kademen ngoten mawon ya. Panasan mboten? Panasan, mboten ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi dulu para sahabat menjadi orang yang demikian semangat dalam melakukan wakaf karena mereka memahami yang dimaksud dengan sedekah jariah niku napa, Pak? Sedekah jariah maknanya adalah wakaf. Apa sih yang dimaksud dengan sedekah jariah? Sedekah yang pahalanya terus mengalir, makanya disebut jariah. Jaroya jeri artinya mengalir. Sedekah yang pahalanya terus mengalir, dan itulah wakaf. Syarat yang disebut wakaf niku pripun? Para ulama ngasih penjelasan seperti ini. Wakaf itu adalah objek yang kita nyatakan untuk kaum muslimin, sehingga dia bersifat fisabilillah. Makanya sebutan lain dari wakaf itu adalah at-tasbil. Sebutan lain dari wakaf itu at-tasbil. Kalau ada istilah tanah wakaf, itu bahasa Arabnya ardul musabbalah, tanah yang ditasbil. Kenapa kok disebut dengan istilah tasbil dari kata sabilillah? Karena dia dijadikan fi sabilillah, makanya diistilahkan dengan apa? At-tasbil. Baik, para sahabat semangat bagian ini. Sampai kata sahabat Jabir, tidak ada satupun di antara para sahabat yang punya kemampuan secara finansial illa waqafa, kecuali beliau pernah wakaf. Karena mereka ingin mengabadikan amalnya. Bagaimana mereka bisa punya amal yang usianya lebih panjang dibandingkan orang yang melakukannya? Itulah yang seharusnya jadi cita-cita kita. Sebab masa kita beramal itu pendek. Hanya 60 tahun kita diberi usia oleh Allah, 70 tahun diberi usia oleh Allah. Dan di usia yang hanya sekian puluh tahun itu masih banyak bolongnya nggak dipakai ngibadah. Sampean sakit ngitung, Pak. Umur yang dikasih oleh Allah selama misalnya 60 tahun. Untuk tidur berapa tahun? Nggih? Jenengan turu pinten tahun, Pak? Nek dihitung tidur itu 8 jam per hari, berarti kan sudah sepertiga sendiri. Karena satu hari pinten? 24 jam. Sehingga kalau dihitung kita tidur itu 8 jam, maka berarti sepertiga umur kita isine turu. Padahal dulu nalikane bayi ya mong turu tok. Ketika sakit isine ya mong turu. Sehingga kita ini banyak tidurnya. Mungkin kita tidur itu lebih dari sepertiga, barangkali sampai setengah usia kita. Yang setengah ada yang dipakai nyambut gawe, ada yang dipakai untuk jalan-jalan, dipakai untuk kumpul bersama keluarga, yang dipakai untuk ibadah barangkali nggak sampai 10%. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan aktivitas ibadah yang dilakukan secara fisik, terbatas sekali. 10% dari 60 tahun berarti hanya kurang lebih 6 tahun jika dibandingkan dengan usia yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam kondisi ini jamaah belakang Allah, kita perlu untuk mencari amal apa yang kira-kira usianya lebih panjang dibandingkan usia yang kita punya. Nah, zaman dulu para ulama mereka mengabadikan amalnya itu dalam bentuk karya ilmu. Contohnya apa, Pak? Contoh ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lahir tahun pinten Imam Syafi'i? Beliau meninggal tahun 204 di usia 54 tahun. Beliau lahir di tahun 150 Hijriah. Piyambake lahir tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204.
Usianya berarti pinten Pak? 54. Usia Imam Syafi'i hanya 54 tahun. Tapi Masya Allah, karya Imam Syafi'i berapa usianya? Nek dihitung dari sejak beliau meninggal di tahun 204 Hijriah, Mas, sekarang tahun berapa Mas? 2023. Yang Hijriah tahun berapa? Kalender Hijriah 1445. Kan tahun baru kemarin. Saniki ulan apa Pak? Sapar. Ngertine napa? Saparan. Orang niteni kok rame, oh no saparan. Baik, kalau dihitung dari sejak wafatnya beliau 204 Hijriah, berarti sampai sekarang sudah lebih dari 1200 tahun. Kitab-kitab beliau, karya beliau, karya beliau yang lain, Ar-Risalah dan seterusnya, usianya lebih dari 1200 tahun dipakai sampai sekarang. Padahal penulisnya hanya berusia 54 tahun. Kira-kira berapa pahalanya itu Pak? Wallahu a'lam. Sepanjang itu Imam Syafi'i terus mendapatkan pahala. Imam Bukhari, beliau meninggal tahun 256 Hijriah di usia 62 tahun. Sahih Bukhari sampai Cepogo nggak Pak? Sahih Bukhari sampai Boyolali nggak? Sampai. Sehingga ditulis di daerah Timur Tengah atau di daerah Bukhara, ya. Daerah Bukhara itu berarti sekitar Iran. Tapi buku itu tersebar di mana-mana sampai ke tanah Boyolali. Masya Allah. Jadi ada orang yang karyanya itu menembus batas, tidak hanya lokal di daerahnya, tapi kemana-mana. Dan usianya panjang. Sahih Bukhari nek dihitung dari mulai tahun 256 Hijriah, berarti usia Sahih Bukhari berapa lama? Lebih dari 1150. Masya Allah. Itulah manusia-manusia yang karyanya lebih panjang, jauh lebih panjang, sampai menembus waktu ribuan tahun dibandingkan dengan orang yang menulisnya. Pak, kalau kita disuruh seperti mereka kok kayaknya mustahil. Gawe karya apa Pak? Nulis siji wae ra iso. Arab ngomong masalah agama gak ngerti, sehingga kita kalau diminta untuk nyaingi para ulama gak bakalan bisa berhasil. Baik, tapi Islam tidak membatasi bagian itu. Ada nggak Pak kira-kira amalan yang bisa lebih abadi, yang bertahan lebih lama walaupun kita sudah meninggal dunia? Nabi SAW ngasih beberapa pilihan. Makanya kita seharusnya berpikir begini, nek raiso sing nomor siji, golei sing nomor loro, raiso nomor loro, golei sing nomor telu. Cari peluang mana yang kira-kira bisa kita gunakan untuk beramal, mencari amal yang abadi. Dari situlah kita berharap ketika kita sudah meninggal dunia, jasad sudah terkubur, namun pahala terus mengalir. Itulah hakikat umur yang kedua. Nah, mulai sekarang seperti itu sudah harus direncanakan. Kira-kira sesuk aku nek mati amal apa ya sing iso dawa umure? Aku tak melu bangun masjid. Mas, ning masjid pun enten sumure dereng Mas. Wis ana mah tak bor singkas iso Mas. Saya pengen wakaf sumur. Jadi biar masjid ini punya 2 sumur. Ditompo kalau takmir buat sumur. Nomor telu datang lagi pengen buat sumur, akhirnya masjid itu penuh dengan sumur. Ya jangan seperti itu Pak, Anda cari yang lain. Kalau emang ini sudah ada, ambil bagian yang lain yang belum ada. Sing paling abadi adalah tanah. Karena tanah itu nggak mungkin dibongkar. Mungkin nggak Pak tanah dikeruk pindah neng Solo? Nggak mungkin. Sehingga siapa yang wakaf tanah, dia nggak bakalan mengalami perubahan. Tapi kalau wakaf bangunan, begitu bangunan itu dibongkar, berarti masa amalnya sudah selesai. Selanjutnya yang bersangkutan silahkan wakaf lagi untuk melanjutkan masa amal yang lebih panjang. Nah, mumpung lagi bangun,
cari bagian yang kira-kira nggak sering direnovasi. Aku urun pondasi. Pondasi entek piro sakmene wis, iki aku urun pondasi. Bagian mana lagi? Saya mau kolongnya. Kolomnya dia yang pasang. Saya mau besinya dan seterusnya. Semakin awet, semakin lama bertahan, pahalanya semakin lama bertahan. Makanya nyari amal itu salah satunya adalah perlu strategi. Cari bagian yang kira-kira tidak mengalami perubahan. Tapi kalau sering mengalami perubahan, ya, nyuwun sewu, biasanya sering mengalami perubahan itu napa? Chat, ya. Urun chat. Ya. Ramadan ngarep dicat meneh. Durung Ramadan wis dicat meneh, kok bolak-balik dicat, Pak. Nah, itu mungkin usianya lebih pendek. Tapi kalau Anda ikut beramal dalam bentuk yang bisa abadi, insya Allah pahalanya terus mengalir. Sehingga jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip inilah yang dimiliki oleh orang-orang soleh di masa silam. Dan sekarang Anda bisa lihat orang-orang soleh di masa silam dengan amal agama yang mereka punya, namanya diabadikan oleh Allah dalam sejarah. Sehingga banyak di antara mereka yang kita kenal sejarahnya, meskipun orangnya sudah meninggal dalam waktu yang lama. Nyun sewu, ketika Imam Syafi'i hidup, ada enggak raja yang hidup sezaman dengan Imam Syafi'i? Ada, Pak. Itulah penguasa kaum muslimin ketika itu. Beliau dulu pernah tinggal di Mekah, beliau pernah tinggal di Madinah, kemudian beliau tinggal di Mesir. Ada enggak penguasa Mesir yang hidup di zaman Imam Syafi'i? Ada, Pak. Nah, dulu waktu Imam Syafi'i masih hidup, beliau Imam Syafi'i dan penguasa Mesir ini podo-podo terkenal, ya, Pak. Imam Syafi'i terkenal, penguasa Mesir ini juga terkenal. Saat Mesir ngerti kabeh, oh Mesir ini gubernurnya jengene ini. Begitu keduanya meninggal dunia, nama Imam Syafi'i bertahan sampai sekarang. Semua orang muslim mengenalnya. Nama gubernur Mesir waktu itu hilang, tidak ada namanya. Padahal dulu waktu mereka sama-sama hidup, keduanya sama-sama terkenal. Nalikane Imam Ahmad masih hidup, beliau hidup di zaman raja tertentu atau penguasa tertentu yang menjadi gubernur di daerah itu. Begitu mereka meninggal dunia, nama Imam Ahmad harum sampai sekarang. Sementara nama gubernur ini hilang, tidak ada kesan. Hal yang sama juga dialami oleh para ulama generasi ke generasi berikutnya. Mereka yang mepet dengan agama diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejarahnya. Baik. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau berdakwah di Jogja dan sekitarnya. Pada waktu beliau hidup, siapa nama penguasa Jogja? Hamengkubuwono. Hamengkubuwono berapa? Wallahu a'lam. Nama aslinya siapa? Wallahu a'lam. Begitu mereka meninggal, yang satu namanya tetap bertahan, yang satu hilang ditelan sejarah. Padahal dulu waktu mereka sama-sama hidup, keduanya sama-sama terkenal. Karya ada. Ini pemimpin, mereka membuat misalnya bangunan, mendirikan ini, buat jalan dan seterusnya. Pemimpin memakmurkan bumi, itu pemimpin dalam bentuk fisik. Pemimpin memakmurkan bumi dalam bentuk fisik. Buat ini, buat ini, buat ini. Itu pekerjaan pemimpin dari dulu sampai sekarang. Terus kalau pekerjaan ulama apa, Pak? Memakmurkan batin hamba dengan iman, sehingga mereka mengajar tentang Islam yang benar, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya berkarya, tapi yang satu bertahan tidak dimakan usia dan yang satu hilang tanpa bekas. Sehingga dulu di sini pernah ada, Pak, istana, tapi istana itu sudah hilang. Dulu di sini pernah dibangun jalan itu sekarang sudah berubah. Sehingga jamaah, amal yang tidak mepet dengan agama biasanya hilang lebih cepat. Nah, dari sinilah kita bisa memahami hamba Allah yang berada di fisabilillah, maka sejarahnya diabadikan oleh Allah. Dan sejarah itu menyangkut nama baik orangnya.
menyangkut amal dan pekerjaannya, budi pekertinya, akhlaknya ditiru oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seneng nggak Pak kayak gini Pak? Seneng ya Pak? Di saat kita sudah tidak ada di muka bumi, orangnya sudah mati, tapi Masya Allah pahala terus mengalir tanpa batas waktu sepanjang amal kita tetap dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah selanjutnya jamaah, di antara syarat wakaf, objek wakaf itu harus bisa bertahan. Tegese bisa bertahan gimana Pak? Tidak habis pakai. Kalau orang bersedekah dengan sesuatu yang habis pakai, monggo ketika dia sudah habis, nilainya sudah hilang. Contohnya apa Pak? Sedekah panganan. Kayak sedekah rupane panganan. Berarti pangan gimana Pak? Habis. Begitu sudah habis, ya sudah, dia dapat pahala sedekah makanan. Karena itu makanan seperti ini tidak abadi, maka makanan tidak bisa diwakafkan. Sampean teko ning masjid nggawa beras, Pak Tamir kula wakaf beras. Sakit boten Pak? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena beras tidak bisa bertahan lama, sehingga semua yang tidak punya nilai ketahanan tidak bisa diwakafkan. Monggo jenengan kalau memasukkan ke kota infak masjid, nah, disukan ditulisi ya, apa itu? Nurus Sodakoh. Oh bukan, tulisannya apa nih? Nurus Soba. Oh niku nama musola. Okay. Jenengan memasukkan kota infak, di kota infak Nurus Soba. Apakah semua yang kita masukkan di sini jadi wakaf? Belum tentu, tergantung penggunaan. Kalau takmir menggunakan infak itu untuk operasional yang sifatnya habis pakai, misalnya kanggo bayar listrik, biaya air, untuk operasional masjid dan seterusnya, maka yang seperti ini tidak jadi wakaf. Kenapa? Habis pakai. Tapi kalau sumbangan yang kita berikan itu diwujudkan oleh takmir dalam bentuk benda yang permanen, tinggo tuku AC, tinggo tuku kipas angin, tinggo tuku kincir ya untuk kipas dan seterusnya, maka sepanjang benda ini masih bertahan, orang yang nyumbang turut dapat pahala selama pemakaian. Nah makanya dalam hal ini beda-beda antara satu masjid dengan masjid yang lain.